Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Sekarang kita lanjutkan untuk review atau evaluasi income statement tiga buah emiten, tiga buah saham yaitu MTEK, Energi, dan ERA. Tiga-tiga masuk Kompas 100 untuk full year 2023 dengan Sankey diagram. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada juga ketemu saham yang kira-kira bagus, enak dibuat Sankey diagramnya karena laporan keuangannya, income statementnya bagus. Silakan info aja ke saya kalau dia market cap-nya kira-kira di atas 10 triliun ya. Kalau saham-saham yang kecil-kecil itu agak susah lah. Karena income statement-nya juga biasanya profitnya juga nggak besar atau agak aneh. Baik Bapak Ibu, MTEK, Energi, dan ERA ini tiga-tiganya masuk ke Kompas 100. Ini adalah review untuk printer botnya. Perintah baru yang bisa kita akses untuk Sankey diagram adalah /SKF kode sahamnya. Nanti di apply ke Telegram botnya, langsung saja ketik perintah SKF kode saham, nanti dia akan memberikan Sankey diagram seperti ini. Pelan-pelan kita tambahkan di luar Kompas 100 ya Bapak Ibu. Untuk tutorial Bapak Ibu bisa tonton dulu bagi yang belum menontonnya supaya bisa paham ini kira-kira apa sih ini Sankey diagram, apa sih kelebihan dan kekurangannya. Disclaimer-nya on, Bapak Ibu. Nah, kita langsung pindah saja ke Telegram bot untuk melakukan review. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya untuk merequest chart Sankey diagram ini. Sankey diagram ini di Delcon bot. Atau Bapak Ibu cek di deskripsi video. Atau di sini Bapak Ibu bisa scan ya QR alamat Telegram botnya. Oke, kita akan tes tiga saham yaitu MTEK, Energi Mega Persada, dan ERA Jaya ya. Kita mulai saja. Kita review sekilas, nanti kita akan bandingkan side by side dengan tabelnya untuk mengetahui breakdown lebih jelas. SKF pertama adalah MTEK, Elang Mahkota. Elang Mahkota ya. Pintanya ketik saja langsung. Elang Mahkota. Oke, Bapak Ibu ini, jadi saya bukan fundamentalis, saya trading tidak menggunakan income statement sebagai indikator utama atau tool utama. Saya trading menggunakan beberapa technical indikator ya, bukan finansial. Tapi perlu tahu juga kalau saya mau masuk ini perusahaannya nyungsep, rugi atau gimana gitu. Kalau dia rugi, kira-kira ruginya baru perlu kita tahu kenapa. Tapi kalau kita udah rugi, kita mah cari aja saham yang lain yang kira-kira profit dibanding tahun lalu, itu lebih aman. Oke. Ini MTEK ini Bapak Ibu, kalau di bottom line kita lihat warnanya merah, ya artinya ini saham merugi. Ya, ruginya turun besar. Nanti kita lihat nih, minus 96 ini harusnya ruginya berkurang besar. Lalu di top line-nya, revenue-nya ada 9 triliun. Luar biasa ya, revenue-nya 9 triliun, tapi cost-nya besar sekali gitu. Nanti kita lihat lebih detail ya. Tapi kita tahu bahwa MTEK ini kalau kita lihat di bottom line-nya merugi. Saham kedua adalah ENRG. Nanti abis ini Bapak Ibu kita akan ulang ya. Kita akan bandingkan dengan tabelnya. Itu rugi itu kenapa sih? Dari mana sih mulai meruginya? Kita buka di tabelnya. Saham kedua kita lihat sekilas SKF Energi Mega Persada. Kita lihat ini perusahaannya memberi income statement-nya positif atau enggak. Menghasilkan revenue atau tidak ya. Oke, ini adalah Energi Mega Persada Bapak Ibu. Kita sekilas ya secara cepat kalau menggunakan Sankey diagram kita lihat aja ujungnya ini hijau. Berarti dia memberikan net income-nya positif. Bottom line-nya net income 1,05 triliun ya. Meningkat 1% saja dibanding tahun 2022. Sementara di top line-nya ada revenue. Revenue-nya ini 6,49 triliun. Dia turun minus 8% dibanding tahun lalu. Nanti kita akan lihat detailnya ya. Jadi cost revenue besar juga, hampir berapa persen nih? 60% atau ya 60%-an kira-kira adalah cost revenue. Nanti kita lihat lebih detail, kita bandingkan dengan tahun 2022 datanya. Yang ketiga, SKF ERA Jaya ini grup ya Bapak Ibu, tapi dia yang kita kenal ada toko handphone. Padahal dia ada makanan segala macam. Kita lihat perusahaannya dari Sankey-nya untuk income statement 2023.
Oke, ini kita lihat bottom line-nya, ya dia profit, perusahaan ini tetap profit, tapi profitnya turun 20% dari banding tahun lalu. Nah, kalau kita lihat secara visual ya, ini revenue-nya di top line 60 triliun. Cost-nya aja 53, cost of revenue untuk mendapatkan revenue 60 triliun itu ada 5,36 triliun. Artinya, besar sekali nih cost-nya ya Bapak Ibu, hingga gross profit-nya cuma 6. Ya, ini 10% saja ya kira-kira ya, di bulan Timotin 9% atau 10, sekian persen. Jadi dari revenue itu hanya kira-kira 11%, ya 11% lah untuk gross profitnya kira-kira ya. Jadi di atas 10%, ini 60, ini 64. Jadi sekitar 90% itu cost of revenue. Luar biasa ya. Cost-nya besar sekali perusahaan ini. Oke, Bapak Ibu, itu nanti kita akan lihat. Sekarang kita balik dulu ke slide-nya. Kita akan balik lagi ke MTech tadi, kita akan tampilkan source-nya ya. Jadi kita cek satu persatu dari bottom line ke top line-nya untuk income statement. Setelah tadi kita request, kita akses Sankey diagram yang seperti ini di Telegram bot. Sekarang kita perlu menampilkan set by set. Kalau langsung akses daripada di Telegram bot, nggak bisa menampilkan Excel-nya, tabelnya. Oke, ini tabelnya Bapak Ibu untuk income statement. Di sini ada tahun 2023, di tahun 2022. Kita lihat di Sankey diagram adalah gambaran di tahun 2003. Tapi kita bandingkan dengan tahun 2002. Kita mulai dari bottom line. Bottom line berarti dari bawah. Dari bawah ini Bapak Ibu, waduh, ini perusahaannya ini ada terjadi sesuatu ini. Di tahun 2002 dia masih profit 5,4 triliun. Triliun ya Bapak Ibu. Berbalik rugi menjadi 240. Luar biasa ini Bapak Ibu. Mau ngomong apa saya nggak tahu penjelasannya. Pokoknya dia dari tahun lalu profit 5,4 triliun menjadi minus ya, menjadi merugi tahun 2023. Nggak tahu apa yang terjadi. Silakan Bapak Ibu kalau memang pegang saham MTech, tapi dari visualnya dia merugi. Income before tax-nya 47. Oh ini salah ya Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena 240 ditambahkan sama ini. 240 tambah 200 itu kelemahan dari Sankey diagram. Hingga kalau 200 tambah 240 tentu jumlah yang warna merah tambah warna merah dianggap menjadi 440. Padahal income before tax-nya adalah minus 47. Datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Saya nggak tahu ini. Tax expense, income before tax. Ini ada discontinued operation. Income for bingung Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini dia minus 47 di sini ya. Non operating, dia bilang non operating. Ini juga ada kesalahan nih. 154 ini positif ya. Oke, banyak errornya. Oke, ini operating income-nya dia positif. Jadi kalau kita lihat Alang Markota, kalau bottom line dia udah merugi nih Bapak Ibu ya. Kita tarik dari ke atas, operating profit dia merugi lagi 200 miliar, sementara tahun lalu operating profitnya adalah 656 miliar. Oke. Lalu kita lihat ada operating expense. Wow, gede sekali operating expense-nya dibanding ini ya. Operating expense mereka adalah mungkin bayar toko nih ya, atau apa ya, Bapak Ibu. Operating lah ya. Bayar gaji juga ada di ini. Operating expense-nya 3064. Oke, ini benar. Berarti di sini visualisasi salah, ini harusnya warna hijau. Oke. Lalu kita lihat dia terdiri dari general and administrative, ya G&A. G&A-nya meningkat 4%. Merupakan cost center dia 2,65. Lalu selling expense. Selling expense dia sebesar 263 miliar, cost jadi merah ya, jadi 3%. Nah, ini harusnya biru ya Bapak Ibu. Hijau. 21 miliar. Jadi others-nya ini 234 miliar menjadi 21 miliar. Kalau ditarik, operating expense-nya benar pula ya, gitu. Oke lah ya. Benar kalau ditarik. Lalu kita lihat antara operating expense dengan operating profit. Dia menjadi, wah ini karena dia minus ditambahkan. Biasa kan di sini positif, jadi gross profitnya ada error.
tandanya di sini berubah ya, ada sedikit ujungnya ini. Oke, jadi gross profit yang sebenarnya adalah positif 246. Ini bingung juga bagaimana caranya ya, gross profit dikurangi. Oh iya, ya harusnya dikurangi ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini harusnya karena ini menjadi negatif dia jadi bingung nih Sankey diagramnya. Oke. Yang benar adalah yang belakang. Yang belakang ini warna hijau berarti dia profit 2863. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini ada kebingungan, berarti kita lihat belakangnya. Ya, belakangnya berarti hijau, benar hijau. Dia punya cost revenue 6,378. 6,378 meningkat turun dari tahun lalu bukan 6,53 triliun. Jadi 6,37 tahun 2023 turun sedikit minus 2% ya cost-nya. Tapi revenue-nya turunnya lebih besar, Bapak Ibu, 6% dibanding tahun lalu. Tahun lalu tuh revenue-nya 9,85 triliun, tahun 2023 menjadi 9,24, turun 6%. Kalau saya melihat dari sekilas angka-angka ini, merah aja ujungnya ada sesuatu ya Bapak Ibu, ada sesuatu yang besar. Kalau lihat di sini, operating expense-nya besar. Tetapi tahun lalu juga besar ya. Nah, kalau kita lacak lagi, income from operation mereka ini operating profit mereka minus ya, itu saja. Jadi kalau kita lihat memang gross profitnya, operating expense-nya meningkat, membesar, sehingga dia ujung-ujungnya bottom line-nya menjadi minus. Kalau begini harus kita buka ya, kalau begini nggak bisa lihat secara visual. Ini pasti ada sesuatu, kalau ada sesuatu baru kita lihat. Kalau nggak ada sesuatu kita bisa hemat waktu kita untuk yang lain. Kita lihat energi mega persada. Nah, ini simple Bapak Ibu. Ya, income statement-nya kalau kita lihat di bottom line-nya ini adalah tahun ini memberikan profit 1,053 walaupun cuma single digit tapi tetap profit ya dibandingkan era tadi negatif. MTech. Oke. Hingga dia Bapak Ibu tag bottom line-nya ya, bottom line-nya profit. Kalau kita lihat ada tax expense-nya, tax expense berkurang tahun lalu 1,1 triliun, sekarang menjadi 511. Itu lalu kita lihat profit income before tax-nya turun. Tahun lalu 2,18 triliun, sekarang menjadi 1,56 triliun. Lalu kita lihat ada non-operating expense. Tahun 2023 menjadi 320 miliar, tahun 2002 426. Artinya expense-nya turun 25%. Kita gabung income tax dengan operating expense, dia menjadi operating profit. Operating profit tahun 2023 turun juga 28%. Dibanding tahun lalu, operating profit-nya tahun 2022 2,61 triliun. Di sini ada operating expense, dia nggak jabarin operating expense ini apa. Pokoknya dia kasih tahu bahwa terjadi penurunan 49% operating expense-nya. Biasanya kan kalau oil company, perusahaan kayak gini nih, kalau unit bisnisnya sudah profit, dia bisa cost recovery. Terus paling ya gaji-gaji yang tidak di cost recovery dan lain-lainnya lah. Karena saya tahu, karena saya juga kerja di oil company ya. Operating profit, lalu kita lihat, kita gabung ke atas, gross profit-nya ada 2,25 triliun, turun juga tahun lalu, dibanding tahun 2022, ada 2,8-nya di sini ya, jadi turun sekitar 21%. Cost of revenue-nya 4,241, meningkat 1% dibanding tahun 2022, 4,18, jadi cost-nya meningkat sedikit. Tapi revenue-nya ya, cost-nya meningkat, revenue-nya turun. Oke, ini biasanya juga tergantung komoditas minyak juga ini Bapak Ibu. Turun dia 6,49 triliun, turun 8% dibanding tahun 2022 yaitu 7,04 miliar. Oke, itu untuk energi mega persada. Bapak Ibu, sekarang kita lanjut era Jaya. Era Jaya ini kita tahunya ada tokonya lah ya. Tapi sebenarnya bisnisnya banyak. Ini adalah holdingnya. Kita lihat dari bottom line, perusahaan ini tetap memberikan income positif ya, net income, tapi income-nya turun 20% di bottom line. Turunnya seberapa besar? Dari bagaimana turunnya Bapak Ibu? Kalau lihat di sini dia tahun 2023 8,57, turun 20%, tahun 2022 dia 1,07
triliun. Oke, tax expense-nya turun, Bapak Ibu, karena income before tax juga dia turun ya. Jadi turun. Jadi karena income before tax-nya turun, tax-nya turun di sini. Oke, income before tax-nya 1,24 triliun, sementara tahun 2022 dia 1,49 triliun. Di sini ada non operating expense juga ya, expense untuk non operating meningkat. Ya, ini 604, setahun sebelumnya hampir 300 miliar. Jadi apa nih expense yang tidak terkait dengan operating-nya. Sekarang kita lihat income operating profit, Bapak Ibu, meningkat operating profit-nya dibanding tahun 2022, tahun 2023 adalah 1,84 triliun, sementara di tahun 2022 1,79. Oke, sekarang kita lihat total operating expense-nya nih, total untuk mendukung operasi, dia terbagi dari selling expense 2, besar ya, 2,6 triliun. Selling expense ya ini ya 2,67 triliun. Lalu G&A-nya 2,153. Mungkin gaji masuk di sini ya. Meningkat 36%. Apakah gaji pegawai kawan-kawan yang kerja di Era Jaya ini naik 36%? Nggak tahu ya, mungkin operasi biaya-biaya lainnya. Nah, ini ada others Bapak Ibu. Others-nya konsisten 200 miliar, sekitar 200 miliaran. Tapi kalau didetailkan dia naik 9%. Positif tapi. Hingga di sini nanti akan ada tidak sama angkanya ya. Karena dia positif. Kalau dia merah semua akan sama. Jadi di sini Bapak Ibu kalau kita lihat dia ada selisih sedikit. Angka yang benar tentu angka yang belakangnya. Kita lihat di sini 4602 bukan 504. Karena 5044 itu 221 tambah 2,67 ditambah 2167 dapatnya 5,04 triliun. Oke, yang benar adalah 4602. Lalu kita gabung dengan operating profit menjadi gross profit. Gross profitnya meningkat pula. Oke, gross profitnya meningkat. Era tahun 2002 dia cuma 5,36, tahun 2004 dia 6,44 triliun. Oke, meningkat ya. Cost of revenue meningkat juga. Cost of revenue-nya meningkat 22% dibanding tahun lalu, yang menyebabkan revenue-nya meningkat 22% juga, konsisten. Linear ya, harusnya cost revenue-nya menaik 10, harusnya revenue naik 15-an, lebih tinggi harusnya ya, supaya tetap profit. Kalau cost-nya naiknya persen yang sama, berarti leverage-nya tidak ada. Oke, cost revenue-nya 53,6 triliun, sementara tahun lalu 44,11 triliun. Menghasilkan revenue sebesar 60,14 triliun. Meningkat 22% di tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar 49,47%. Boleh kita lihat sebenarnya Bapak Ibu, ini perusahaan modalnya ya, cost of revenue tinggi sekali rasionya ya. Seperti tadi saya katakan, jadi untuk menghasilkan 60 triliun, membutuhkan 53,6 triliun, hanya 11 atau 12% saja menjadi gross profit. Sisanya jadi cost, entah kemana ya. Itu dia Bapak Ibu. Apalagi di bawah sini, cost revenue-nya meningkat, net income-nya minusnya dalam ya, maksudnya lebih kecil dibanding tahun lalu. Jadi, apa yang terjadi di tengah-tengahnya saya tidak tahu. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk evaluasi Sankey diagram ketiga saham mulai dari MTEK, NRG, dan ERA. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Nanti Bapak Ibu kalau ada saham yang kira-kira bagus di income statement-nya, market cap-nya juga minimum 15 atau 10 di atas 10 triliun, bolehlah nanti diinformasikan ke saya untuk dibuatkan Sankey diagramnya, biar Bapak Ibu bisa akses dan yang lainnya juga mendapatkan manfaatnya. Jadi itu saja. Insya Allah kita bertemu di evaluasi atau analisa saham yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.